Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Behel Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas apa saja manfaat kunyit bagi kesehatan. Sebelum kita bahas apa saja manfaat kunyit, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info dari kita selanjutnya. Terima kasih untuk yang sudah subscribe. Langsung saja kita bahas apa saja manfaat kunyit bagi kesehatan. Siapa sih yang tidak kenal kunyit? Rempah-rempah yang satu ini selain sebagai pewarna makanan dan penguat rasa makanan, ternyata banyak sekali manfaatnya bagi kesehatan tubuh kita. Pertama, menyeimbangkan kadar hormon. Kunyit dapat memasok sejumlah nutrisi untuk proses produksi hormonal dalam tubuh kita. Karena hal ini, kunyit dipercaya dapat membantu mengembalikan keseimbangan hormon. Di samping itu, kunyit bisa mencegah penyakit atau mutasi yang menghambat produksi hormon dalam tubuh. Kedua, meredakan peradangan. Kunyit memiliki zat aktif kurkumin berupa antioksidan yang mengandung efek anti radang. Menurut hasil uji praklinis, khasiat kunyit menjanjikan untuk mengobati penyakit radang, mulai dari penyakit kanker, radang sendi, dan diabetes. Meski demikian, hingga saat ini belum ada satupun penelitian besar yang mampu memverifikasi bukti-bukti manfaat kunyit untuk anti radang pada manusia. Ketiga, mengurangi mual. Enggak hanya menambah cita rasa makanan saja, ternyata ketika kunyit dan lada hitam disatukan, hal ini bisa meredakan mual. Terbukti dalam Journal of Food Science, dalam penelitian itu dijelaskan adanya zat piperin dalam lada hitam yang meningkatkan penyerapan kurkumin hingga 2000% lebih cepat ke dalam darah. Bahkan, piperin dapat memperlambat pemecahan kurkumin dalam hati, sehingga kurkumin bisa bertahan lama di dalam darah kita. Keempat, mengobati emah. Ketika kamu sedang sakit emah, cobalah minum secangkir teh kunyit hangat. Jurnal Systematic Review mengatakan kunyit membantu mengurangi frekuensi gejala emah kambuh. Pasalnya, kurkumin dalam kunyit juga bekerja mengendalikan produksi asam lambung dan empedu berlebih yang ada dalam tubuh kita. Kelima, menurunkan berat badan. Kandungan kurkumin pada kunyit berfungsi menekan respon peradangan pada sel tubuh yang bisa mengurangi kolesterol, serta gangguan metabolik lainnya akibat berat badan berlebih. Jika kalian ingin lebih ampuh dalam menurunkan berat badan, kalian dapat mengkonsumsinya dengan campuran asam jawa. Keenam, mengendalikan gula darah. Beberapa peneliti setuju tidak ada pengobatan alami yang lebih baik untuk menurunkan kadar gula darah dan mengembalikan resistensi insulin ke dalam keadaan normal. Penelitian lain juga mengatakan suplemen ekstrak kunyit membantu meningkatkan fungsi insulin, menstabilkan kadar gula darah, dan membuat gejala diabetes lebih mudah ditangani. Ketujuh, meningkatkan sistem imun. Banyak yang belum sadar bahwa sebagian besar sistem imun berhubungan langsung dengan sistem pencernaan. Dengan mengkonsumsi kunyit secara teratur, mampu membersihkan tubuh dari limbah dan mampu menyerap nutrisi penting dalam seluruh makanan. Nah,
Itulah beberapa manfaat kunyit bagi kesehatan tubuh kita. Ya, walau tak seenak jus mangga, kita tetap perlu mengkonsumsi kunyit agar tubuh tetap sehat dan kuat. Itu saja informasi yang bisa kita berikan. Terima kasih sudah melihat dan menonton. Jika masih ada manfaat kunyit yang belum disebutkan, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di info berikutnya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Behel Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang manfaat daun sirih untuk kesehatan. Sejak zaman kuno, masyarakat India telah menggunakan daun sirih dalam ritual keagamaan karena dianggap membawa keberuntungan. Daun sirih pada umumnya dibudidayakan di Sri Lanka, India, Malaysia, Afrika Timur, Kepulauan Filipina, dan juga di Indonesia. Daun sirih memiliki aroma yang kuat, menyengat, dan aromatik, serta banyak digunakan sebagai penyegar mulut. Selain bentuk daun yang cantik, sehingga bagus ditanam dan memperindah pekarangan rumah, daun sirih juga memiliki manfaat untuk kesehatan, mulai dari meredakan nyeri, mengobati luka, mengatasi diabetes, menjaga kesehatan gigi dan mulut. Penasaran dengan kecanggihan lainnya tentang daun sirih? Daun sirih merupakan tanaman yang mengandung kadar air yang tinggi, sekitar 85-90% daun sirih merupakan air. Karena itulah daun sirih juga rendah kalori dan rendah lemak. Berikut ini merupakan kandungan nutrisi dalam 100 gram daun sirih. Kalori 44 kalori, protein 3-3,5% kalori, lemak 0,4-1%, iodin 3,4 mikrogram, sodium 1,1-4,6%, vitamin A 1,9-2,9 mg, vitamin B1 13-70 mikrogram, vitamin B2 1,9-30 mikrogram, asam nikotinat 0,63-0,8 mg. Selain nutrisi tersebut, daun sirih mengandung minyak atsiri dan komponen kimia seperti minyak sirih dan cafikol, betylphenol, eugenol, terpen, dan kampen. Komponen kimiawi ini memiliki khasiat obat dan membantu dalam pengobatan penanganan berbagai penyakit. Setelah mengetahui segala nutrisi yang terkandung dalam daun yang akan herbal ini, dari daun tidak heran bahwa daun sirih memiliki mengatasi masalah untuk terkait gangguan pernapasan. Ini daun sirih sangat membantu dalam mengatasi masalah yang berhubungan dengan batuk dan pilek. Daun herbal ini adalah obat yang sangat baik untuk mereka yang menderita sesak dada, paru-paru tersumbat, dan asma. 2. Dapat membantu mengatasi diabetes. Berbagai obat antidiabetes memiliki efek samping pada hati dan ginjal dalam jangka yang panjang. Penelitian telah mengungkapkan bahwa bubuk daun sirih kering memiliki kemampuan untuk menurunkan kadar glukosa darah pada individu yang baru didiagnosa diabetes. Orang dengan diabetes menunjukkan tingkat stres oksidatif yang tinggi karena kadar glukosa darah yang tinggi terus-menerus. Daun sirih adalah sumber antioksidan yang melawan stres oksidatif dengan membersihkan tubuh dari radikal bebas.
Dengan demikian, daun sirih membantu menurunkan kadar glukosa darah tinggi dan membantu mengatasi diabetes. 3. Memiliki sifat antiseptik dan anti jamur. Daun sirih memiliki sifat antiseptik yang luar biasa karena kaya akan polifenol, terutama kafikol yang menawarkan perlindungan ganda dari kuman. Berkat hal ini, daun sirih juga digunakan dalam mengobati radang sendi dan ortitis. Sifat anti jamurnya dapat mengatasi infeksi jamur secara instan. Mengaplikasikan pasta daun sirih di daerah yang terkena infeksi jamur dapat membunuh infeksi tersebut. 4. Menurunkan tingkat kolesterol. Kadar kolesterol yang tinggi merupakan faktor risiko penyakit jantung dan stroke. Penelitian telah menemukan bahwa daun sirih membantu menurunkan kadar kolesterol jahat alias low density lipoprotein atau LDL. Selain itu, daun ini juga membantu meningkatkan kadar kolesterol baik atau high density lipoprotein HDL. 5. Meningkatkan kesehatan pencernaan. Mengunyah daun sirih setelah makan dianjurkan karena daun sirih mampu mengatasi perut kembung dan dapat membantu melindungi usus. Daun sirih juga dapat meningkatkan metabolisme yang memicu sirkulasi dan merangsang usus untuk menyerap vitamin dan nutrisi penting. 6. Meringankan sembelit. Daun sirih adalah sumber antioksidan yang mampu membersihkan zat radikal berbahaya dari tubuh. Daun ini bermanfaat untuk mengembalikan tingkat pH normal dalam tubuh dan membantu mengatasi sakit perut. 7. Menangkal kanker. Daun sirih merupakan senyawa fenolik yang memiliki sifat antioksidan, antimutagenik atau proliferatif, dan antibakteri. Studi telah mengungkapkan potensi preventif daun sirih melawan berbagai jenis kanker. Selain itu, daun sirih mengandung berbagai fitokimia atau bahan kimia tanaman yang mempromosikan kesehatan yang memiliki manfaat melawan kanker. Daun sirih merupakan sumber antioksidan yang sangat baik yang menetralkan radikal bebas dan melawan stres oksidatif. Hal ini akan menghambat pertumbuhan sel kanker. 8. Menjaga kesehatan mulut. Daun sirih mengandung banyak agen antimikroba yang secara efektif memerangi sejumlah bakteri yang tinggal di mulut yang memicu bau mulut, masalah gigi berlubang, plak, dan kerusakan gigi. Mengunyah sedikit pasta daun sirih setelah makan tidak hanya meningkatkan kesehatan usus, tetapi juga melawan bau mulut serta meredakan sakit gigi, nyeri gusi, dan infeksi mulut. 9. Meredakan nyeri sendi. Senyawa antiinflamasi ditemukan dalam daun sirih yang sangat berguna untuk mengurangi nyeri pada persendian. Menghangatkan seikat daun sirih segar dan mengikatnya dengan erat di sekitar tulang dan persendian yang terkena secara signifikan mengurangi intensitas nyeri peradangan di wilayah tersebut dan mengurangi gejala artritis. 10. Meredakan nyeri dan rasa sakit. Daun sirih menawarkan bantuan instan untuk mengurangi rasa sakit. Daun sirih dapat digunakan untuk mengurangi rasa sakit yang disebabkan karena luka, memar, dan ruam. Buatlah pasta dengan daun sirih dan oleskan pada area yang terkena luka. Jus daun sirih juga dapat memberikan kelegaan dan rasa sakit di dalam tubuh. 11. Membantu mengatasi depresi. Depresi adalah gangguan kejiwaan yang mempengaruhi sekitar 5% populasi dunia. Penelitian telah mengungkapkan bahwa selain obat antidepresan, obat herbal seperti mengunyah daun sirih telah digunakan sejak zaman dahulu untuk aktivitas stimulan sistem saraf pusat atau SSP.
Lebih lanjut, ditemukan bahwa mengunyah daun sirih menghasilkan perasaan bahagia dan kewaspadaan tinggi. Daun sirih mengandung senyawa fenolik aromatik yang merangsang pelepasan katekolamin. Ada hubungannya yang kuat antara rendahnya tingkat katekolamin dalam tubuh dan peningkatan resiko depresi. Oleh karena itu, mengunyah daun sirih adalah cara yang mudah untuk mencegah depresi. 12. Melindungi lambung. Penelitian telah menemukan bahwa mengunyah daun sirih adalah obat tradisional kuno yang digunakan untuk mengobati tukak lambung. Daun sirih menghambat pembentukan lesi lambung, meningkatkan produksi mukus lambung atau faktor penting yang melindungi dari MAH, dan menurunkan volume sekresi asam lambung. 13. Membantu melawan malaria. Penelitian telah menemukan bahwa selama zaman kuno di daerah pedesaan Malaysia, daun sirih digunakan sebagai obat anti malaria. Terpen, senyawa yang ada di dalam daun sirih, memiliki sifat anti malaria. Flavonoid yang ada dalam daun sirih juga memiliki aktivitas antiparasit yang signifikan untuk memerangi berbagai jenis parasit malaria. Daun sirih pada umumnya dikonsumsi dengan cara direbus lalu diminum air rebusannya. Manfaat dari daun sirih sangat beragam untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan. Itulah tadi beberapa manfaat daun sirih untuk kesehatan manusia. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Behel Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas buah yang tampak aneh tapi kaya akan manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Janganlah menilai sesuatu dari rupa atau penampilan saja. Mungkin inilah ungkapan yang cocok untuk mewakili penilaian kita terhadap buah ini. Sahabat herbal, ada yang tahukah buah apa ini? Ya benar, buah mengkudu. Untuk mengetahui apa saja manfaat mengkudu, simak info dari kita berikut ini. Pertama, sebagai antioksidan. Mengkudu adalah salah satu buah-buahan yang memiliki kandungan antioksidan tingkat tinggi, di mana kandungan antioksidan inilah yang membantu mencegah kerusakan sel yang disebabkan oleh radikal bebas. Kedua, buah yang baik buat perokok aktif dan pasif. Jika di lingkungan sahabat herbal banyak terpapar asap rokok, meminum jus mengkudu adalah solusi untuk melindungi sel tubuh dari kerusakan. Tapi penting untuk diperhatikan, mengkudu memang terbukti dalam penelitian mampu mengurangi kerusakan sel akibat radikal bebas asap rokok. Tapi bukan berarti merokok menjadi kebiasaan yang terus dilakukan. Jika sudah ketergantungan rokok, cobalah untuk menguranginya sedikit demi sedikit agar bisa terlepas dari kebiasaan yang buruk bagi kesehatan tubuh. Ketiga, mendukung kesehatan jantung. Meminum jus buah mengkudu dapat mendukung kesehatan jantung.
dengan menurunkan kadar kolesterol dan mengurangi peradangan. Karena kolesterol yang berlebih dapat meningkatkan resiko penyakit jantung. Keempat, memperkuat daya tahan fisik. Bagi kamu yang suka olahraga berat, meminum jus mengkudu secara rutin mampu meningkatkan daya tahan tubuh dan bisa mengurangi resiko cedera atau kerusakan jaringan otot. Bagi para pekerja berat, mengkonsumsi jus mengkudu berkhasiat untuk meningkatkan daya tahan tubuh agar tidak cepat lelah. Kelima, meredakan nyeri radang sendi. Bagi penderita radang sendi atau artritis, mengkudu adalah buah penyelamat yang bisa mengurangi rasa nyeri pada sendi secara efektif, bahkan hingga 60%. Diketahui sejak dahulu mengkudu telah dimanfaatkan sebagai obat tradisional untuk efek menghilang rasa sakit akibat radang sendi, dan banyak penelitian telah mendukung hal ini. Keenam, meningkatkan kekebalan tubuh. Ternyata mengkudu memiliki kandungan vitamin C yang sangat bermanfaat bagi sistem imun tubuh kita. Rutin meminum jus mengkudu selama 8 minggu terbukti meningkatkan aktivitas sel imun dan mengurangi stres oksidatif. Ketujuh, menjaga kesehatan otak. Selain ampuh untuk sel tubuh, mengkudu juga bisa melindungi sel otak. Kerusakan sel otak bisa dipicu oleh stres oksidatif yang dapat merusak neuron. Nah, kandungan antioksidan dalam buah mengkudu lah yang menghindari hal ini terjadi. Kedelapan, penangkal kanker. Karena kandungan antioksidan yang tinggi, mengkudu dipercaya dapat mencegah perkembangan sel kanker. Kesembilan, mengatur kadar gula darah. Sebuah studi membuktikan bahwa mengkonsumsi jus mengkudu secara rutin berkhasiat mengatur kadar gula darah pada pasien diabetes tipe 2. Nah, itulah beberapa manfaat mengkudu. Di balik rupanya yang aneh, ternyata mengkudu banyak sekali manfaatnya. Sekian informasi dari kami. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat. Salam sehat selalu, sampai jumpa di info berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Behel Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas berbagai macam manfaat serai untuk kesehatan. Manfaat serai untuk kesehatan erat dikaitkan dengan kandungan nutrisi yang ada di dalamnya, seperti vitamin B, magnesium, kalium, dan zat besi. Untuk mendapatkan manfaat serai, Anda dapat mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung serai, dan juga bisa dibuat minyak serai sebagai aromaterapi. Berikut beberapa manfaat serai. Mengatasi gigi berlubang. Mengkonsumsi teh serai dapat membantu mengatasi infeksi mulut dan gigi berlubang. Sebuah penelitian mengungkap zat antimikroba pada serai efektif dalam melawan bakteri berbahaya seperti Streptococcus mutans, yaitu bakteri penyebab kerusakan gigi.
Melawan radikal bebas. Sebuah penelitian mengungkap bahwa dalam sereh terkandung beberapa antioksidan yang berperan melawan radikal bebas. Antioksidan yang terdapat pada sereh diantaranya asam klorogenat, isoorientin, dan Schwertia japonin. Mengontrol tekanan darah. Manfaat sereh untuk kesehatan berikutnya adalah membantu mengontrol tekanan darah. Hal ini dikarenakan sereh memiliki kandungan mineral yang bernama kalium. Meringankan gejala PMS. Meski perlu diteliti lebih lanjut, konsumsi teh sereh dipercaya mampu mengatasi kram menstruasi dan juga kembung saat wanita mengalami PMS. Mengatur fungsi otot. Kandungan kalium dan magnesium yang terdapat di dalam sereh bermanfaat dalam mengatur fungsi otot, jantung, dan syaraf. Mengkonsumsi sereh juga berguna untuk menjaga tulang tetap kuat. Mengatasi kecemasan. Tidak hanya dikonsumsi, minyak sereh juga dijadikan aromaterapi untuk mengatasi kecemasan. Namun, butuh diteliti lebih lanjut terkait efektivitasnya. Meningkatkan kadar sel darah merah. Salah satu penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa mengkonsumsi teh sereh secara rutin selama 30 hari bisa meningkatkan sel darah merah dan meningkatkan konsentrasi hemoglobin. Membantu menurunkan berat badan. Bagi kamu yang sedang menjalani program diet, sereh jadi salah satu menu yang sebaiknya dikonsumsi. Meminum teh sereh diketahui bisa membantu detoksifikasi dan metabolisme pada tubuh kita. Itulah beberapa manfaat sereh untuk kesehatan kita. Biasanya sereh dikonsumsi sebagai minuman teh sereh. Rasakanlah kehangatan teh sereh pada setiap tegukannya. Terima kasih sudah mendengarkan informasi dari kita. Semoga bermanfaat. Nantikan informasi dari kita selanjutnya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Behel Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas obat herbal untuk penyakit lambung. Sebelum kita bahas obat herbal untuk penyakit lambung, jangan lupa subscribe, like, dan share agar semua bisa dapat manfaatnya. Dalam jumlah sedikit, asam lambung memang bermanfaat bagi pencernaan. Tapi, jika jumlahnya berlebih, dapat mengakibatkan berbagai penyakit berbahaya seperti MAH kronis, kanker tenggorokan, tumor lambung, dan lain sebagainya. Jika sahabat menderita penyakit asam lambung, beberapa tanaman atau buah berikut ini mungkin bisa membantu mengatasi penyakit yang sahabat derita. Kencur. Bumbu dapur yang satu ini dianggap bisa mengobati asam lambung tinggi. Cara mengkonsumsinya cukup mudah, yaitu sahabat hanya perlu mengupas bersih lalu kunyah bersama sedikit garam dan ditelan. Kemudian disusul dengan meminum air hangat. Lakukan 3 kali sehari dan rasakan manfaatnya setelah 30 hari. Selain untuk obat asam lambung, kencur juga bermanfaat untuk kesehatan lainnya. Kunyit. Khasiat kunyit untuk asam lambung.
tidak perlu diragukan lagi. Untuk mendapatkan khasiat kunyit, sahabat hanya perlu memarut kunyit yang sudah dibersihkan dan tambahkan air matang. Lalu diperas, kemudian hasil perasan didiamkan sejenak. Minumlah ramuan tadi 2 kali setiap hari, di pagi sebelum makan dan malam sebelum tidur. Selain obat lambung, kunyit juga dipercaya sebagai pembersih ginjal. Mentimun. Makan mentimun yang telah dicuci bersih 2 potong setiap 2 jam dapat meredakan asam lambung berlebih. Jumlah ini bisa dapat sahabat tingkatkan sesuai keparahan gejala yang sahabat alami. Jangan lupa membuang kulit dan bijinya untuk mendapatkan manfaatnya. Kacang hijau. Kacang hijau sangat bermanfaat untuk penderita MAH. Kacang hijau berfungsi menetralkan kadar asam lambung berlebih dan mampu menebalkan lapisan lambung. Untuk mendapatkan manfaatnya, sahabat cukup memakan kacang hijau yang telah diolah menjadi bubur tanpa santan. Makanlah rutin pagi dan sore hari. Meniran. Meniran memang termasuk salah satu tanaman yang bisa dijadikan obat dan dipercaya segudang manfaat untuk kesehatan. Meniran terbukti mampu mengontrol kadar asam lambung secara alami. Sahabat cukup merebus meniran hingga air rebusannya tinggal setengah. Tambahkan sedikit madu dan minumlah ramuan secara berkala dan rasakan khasiatnya. Chamomile. Sebagian sahabat pasti asing dengan nama tanaman ini. Orang-orang yang biasa menjalankan diet alami menyebutnya dengan teh kembang. Sama dengan teh pada umumnya, minumlah rebusan teh bunga ini secara teratur untuk menekan asam lambung. Lidah buaya. Di samping baik untuk nutrisi rambut, daging lidah buaya efektif meredakan sakit MAH. Petiklah lidah buaya yang cukup tua dan ambil dagingnya. Cuci bersih, lalu blender dengan sedikit air. Minumlah minimal 1 kali sehari. Jahe. Selain menghangatkan tubuh, jahe pun berguna untuk meredakan dampak kenaikan asam lambung. Salah satu gejala asam lambung naik yakni perut mudah kembung. Dengan meminum jahe hangat, kembung dan nyeri lambung dapat berkurang. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, sebagai langkah tepat untuk mencegah penyakit, sahabat bisa mengubah pola makan, hindari makanan berlemak, terlalu asam atau pedas, perbanyak makan buah dan sayur. Hindari perut kosong saat beraktivitas dan minumlah air putih hangat setiap bangun tidur di pagi hari karena dapat meringankan kinerja lambung. Itulah beberapa ramuan obat herbal untuk atasi penyakit lambung. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di info selanjutnya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Behel Channel. Kali ini kita akan membahas tentang pepaya. Siapa sih yang tidak kenal pepaya? Buah yang kaya akan kandungan vitamin E, C, dan beta karotin yang bersifat antioksidan ini. Tapi kali ini kita akan membahas tentang manfaat daunnya untuk kesehatan.
Seperti buahnya, daun pepaya kaya akan enzim seperti papain dan chimopapain yang membantu pencernaan, mencegah kembung, dan mencegah gangguan pencernaan lainnya. Berikut beberapa manfaat daun pepaya bagi kesehatan. 1. Mengobati penyakit demam berdarah. Demam berdarah disebabkan oleh nyamuk Aedes yang menyebar melalui darah. Demam berdarah menyebabkan turunnya trombosit darah, sehingga dengan mengkonsumsi daun pepaya dapat membantu menambah jumlah trombosit. 2. Sebagai anti malaria. Penyakit malaria disebabkan oleh nyamuk dengue. Senyawa yang terdapat dalam daun pepaya, acetogenin, dapat membantu dalam pencegahan penyakit berbahaya ini. Ketiga, baik untuk hati. Sama seperti buah pepaya, daun pepaya juga berfungsi sebagai pembersih yang baik untuk hati. Untuk itu, daun pepaya dipercaya dapat menyembuhkan banyak penyakit hati kronis, penyakit kuning, dan sirosis hati. 4. Mendukung pencernaan. Enzim yang terdapat dalam daun pepaya, yaitu papain dan simon papain, terbukti dapat membantu pencernaan, mencegah sembelit, dan membersihkan usus besar. Enzim papain juga dapat membantu menyembuhkan dan mencegah sakit mah. 5. Menurunkan kadar gula darah. Daun pepaya sangat baik bagi penderita diabetes karena mengatur produksi insulin yang pada gilirannya memeriksa kadar gula darah. Sifat antioksidannya yang kuat juga membantu menurunkan komplikasi akibat diabetes seperti kerusakan ginjal dan hati berlemak. 6. Menyembuhkan nyeri saat menstruasi. Daun pepaya bekerja sangat baik untuk memudahkan aliran menstruasi dan mengurangi rasa sakit. Minum jus daun pepaya juga menurunkan gejala PMS. Khasiat penyembuhannya menyeimbangkan hormon dan mengatur siklus menstruasi. 7. Membantu mengobati masalah kulit. Kandungan vitamin C dan A dalam daun pepaya dapat meningkatkan kesehatan kulit dan menjadikan kulit lebih sehat dan bercahaya. Selain itu, dapat mencegah pertumbuhan mikroorganisme berlebih dan membersihkan kulit dari racun, memberikan perlindungan terhadap masalah kulit seperti jerawat dan kulit bintik-bintik. 8. Meningkatkan pertumbuhan rambut. Ekstrak daun pepaya dipercaya dapat meningkatkan pertumbuhan rambut, mencegah kebotakan dan penipisan rambut. Ini adalah bahan penting yang digunakan dalam sampo anti ketombe karena senyawa karpain sangat efektif untuk menghilangkan kotoran dan minyak dari kulit kepala. Itulah tadi beberapa manfaat daun pepaya untuk kesehatan yang dapat kami sampaikan. Jika ada sahabat yang ingin menambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton video dari kami. Semoga video ini bermanfaat untuk sahabat semua. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di sini di Behel Channel. Kali ini kita akan membahas tentang daun pandan. Daun pandan adalah bahan alami yang biasanya digunakan sebagai pewangi makanan atau minuman, sehingga cita rasa hidangan semakin lezat. Selain untuk pewangi makanan minuman, ternyata daun pandan ini sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh Anda loh. Berikut manfaat daun pandan untuk kesehatan tubuh kita. Pertama, menurunkan tekanan darah. Tekanan darah tinggi merupakan salah satu kondisi tubuh yang perlu segera diatasi. Jika tidak, Anda akan beresiko terkena penyakit kardiovaskular, mulai dari stroke, serangan jantung, dan sakit jantung lainnya. Ada banyak cara yang bisa Anda lakukan untuk menghindari resiko-resiko tersebut. Salah satunya adalah dengan mengkonsumsi rebusan daun pandan secara rutin. 2. Mengontrol gula darah. Tak hanya penderita darah tinggi, manfaat daun pandan juga bisa dirasakan oleh penderita diabetes. Salah satunya kandungan dalam daun pandan yang bernama anti-hiperglikemik dapat mengurangi gula darah secara efektif. Menurut sebuah penelitian yang melibatkan tikus percobaan, ekstrak daun pandan mampu menstimulasi sekresi insulin. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa penderita diabetes sebaiknya mengkonsumsi daun pandan secara rutin. 3. Menyehatkan rambut dan kulit kepala. Tahukah Anda bahwa daun pandan bisa dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan kulit dan rambut? Mengutip dari Modesty, bahan alami tersebut mampu mengatasi sunburn atau kulit yang terbakar sinar matahari. Selain itu, daun pandan juga mampu mengatasi rambut kering dan ketombe yang muncul di kulit kepala Anda. Masalah tersebut bisa teratasi dengan menggunakan daun pandan secara rutin bersama dengan sampo yang Anda pakai. 4. Mengatasi insomnia. Salah satu cara yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi insomnia adalah dengan memakai daun pandan. Bahan alami ini memiliki kandungan alkaloid yang memberikan efek menenangkan pada tubuh manusia. Anda bisa mencampur 1 sendok teh madu dengan air rebusan daun pandan. Minumlah campuran itu dalam keadaan hangat. Selain mengatasi insomnia, efek menenangkan dari daun pandan juga bisa Anda gunakan untuk mengatasi sakit kepala dan kecemasan. Jika Anda merasa cemas, cobalah minum air rebusan daun pandan. Pertama, cuci 2 lembar daun pandan, lalu potong-potong menjadi ukuran yang lebih kecil. Rebus potongan daun itu hingga mendidih. Setelah dingin dan disaring, minumlah air rebusan itu sebanyak 2 hingga 3 kali dalam sehari. Itulah beberapa manfaat daun pandan untuk kesehatan tubuh kita. Demikianlah informasi yang dapat kami berikan. Jika ada yang ingin menambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya agar semua juga tahu manfaat daun pandan. Terima kasih untuk yang sudah menonton dan subscribe video dari kita. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video kita selanjutnya, dan yang terpenting, tetap jaga kesehatan diri Anda beserta keluarga. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Behel Channel. Kali ini kita akan membahas manfaat lidah buaya untuk kesehatan. Selain sebagai tanaman hias, lidah buaya juga dapat dimanfaatkan untuk mengobati masalah kesehatan, mulai dari luka bakar hingga sariawan. Lidah buaya yang dikenal juga dengan aloe vera adalah sejenis tumbuhan sukulen asli Afrika Utara, Eropa Selatan, dan Kepulauan Kanari. Umumnya, tanaman ini tumbuh di area yang udaranya kering dan tropis seperti Indonesia. Manfaat lidah buaya untuk kesehatan sudah terbukti sejak ribuan tahun lalu. Karena itu, lidah buaya banyak digunakan sebagai bahan alami dalam industri kosmetik dan farmasi. Lalu, apa sajakah manfaat lidah buaya untuk kesehatan? Pertama, mengobati luka bakar. Lidah buaya banyak digunakan untuk mengobati luka bakar secara topikal dengan cara dioleskan ke kulit. Bahkan sejak tahun 1959, Badan FDA Amerika Serikat menyetujui penjualan salep lidah buaya secara bebas untuk meredakan luka bakar. Berdasarkan penelitian, lidah buaya terbukti efektif mengobati luka bakar derajat 1 dan 2. Penggunaan lidah buaya ditemukan dapat mempercepat waktu penyembuhan luka bakar hingga 9 hari jika dibandingkan dengan pengobatan konvensional. Kedua, meredakan GERD. GERD merupakan gangguan pencernaan yang sering mengakibatkan mual, muntah, atau rasa terbakar pada ulu hati. Sebuah penelitian tahun 2010 menunjukkan bahwa mengkonsumsi 1 hingga 3 ons gel lidah buaya pada waktu makan dapat mengurangi derajat keparahan GERD. Hal ini juga dapat meredakan masalah terkait pencernaan lainnya karena dianggap aman dan lembut untuk sistem pencernaan. Ketiga, menurunkan kadar gula darah. Dikutip dari sebuah penelitian yang dimuat di International Journal of Phytotherapy dan Phytofarmacy, mengkonsumsi 2 sendok makan jus lidah buaya per hari dapat menyebabkan kadar gula darah turun pada penderita diabetes tipe 2. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa lidah buaya bisa menjadi pilihan pengobatan diabetes di masa yang akan datang. Keempat, mengurangi plak gigi. Plak gigi merupakan salah satu masalah yang dapat mengganggu penampilan serta menyebabkan gigi berlubang apabila dibiarkan menumpuk. Maka penumpukan plak gigi perlu dicegah. Salah satunya dengan rutin menggunakan obat kumur. Sebuah studi membandingkan obat kumur standar yang mengandung chlorhexidine dengan berkumur menggunakan jus lidah buaya. Hasilnya, penggunaan keduanya sama-sama efektif. Berkumur dengan lidah buaya dapat membunuh bakteri Streptococcus mutans yang menyebabkan plak gigi serta jamur Candida albicans. Kelima, menangani sariawan. Sariawan seringkali muncul di bawah bibir serta bagian dalam mulut dan biasanya berlangsung selama 7-10 hari. Studi membuktikan bahwa penggunaan lidah buaya efektif mengurangi peradangan dan ukuran sariawan. Selain itu, lidah buaya dapat menurunkan rasa nyeri yang cukup menyiksa akibat sariawan. Keenam, memperlambat penuaan kulit. Salah satu manfaat lidah buaya untuk kulit adalah dapat memperlambat penuaan. Sebuah studi yang dilakukan pada wanita di atas 45 tahun menemukan bahwa lidah buaya dapat mengurangi tanda-tanda penuaan pada kulit. Penggunaan gel lidah buaya selama 90 hari ditemukan meningkatkan produksi kolagen serta elastisitas kulit. 7. Mengatasi jerawat. Salah satu manfaat lidah buaya adalah mampu mengatasi jerawat. Lidah buaya memiliki sifat antibakterial sehingga dapat mencegah bakteri menginfeksi pori-pori kulit.
Lidah buaya juga membantu membuang kotoran yang berlebih dari kulit. Bagi Anda yang sudah berjerawat, pemakaian lidah buaya membantu regenerasi kulit sehingga mencegah munculnya bekas luka. Kedelapan, berpotensi melawan kanker payudara. Sebuah studi baru yang diterbitkan dalam Evidence-Based Complementary dan Alternatif Medis melihat sifat terapeutik aloin amodin senyawa dalam lidah buaya. Peneliti mengklaim bahwa lidah buaya menunjukkan potensi dalam memperlambat pertumbuhan kanker payudara. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk membuktikan hal tersebut. Kesembilan, mengatasi kerontokan rambut. Manfaat lidah buaya untuk rambut juga sangat besar. Perlu diketahui bahwa kerontokan rambut dapat menyebabkan kebotakan atau bahasa medisnya alopecia. Studi tahun 2010 menemukan bahwa penggunaan lidah buaya pada rambut dapat membantu mengatasi masalah ini. Bahkan, tanda-tanda awal pertumbuhan rambut sudah dapat diamati dalam 5 hari pemakaian lidah buaya. Ke-10, memperlancar pencernaan. Walaupun kebanyakan manfaat lidah buaya didapat dari gel atau cairan yang tergantung dalam tanaman ini, masih ada bagian lainnya yang berkhasiat. Lateks atau residu berwarna kuning yang lengket yang bisa ditemukan di bawah area terluar daun lidah buaya diketahui dapat membantu mengatasi konstipasi. Hal ini disebabkan kandungan aloin atau barbaloin di dalamnya yang memiliki efek pencahar alami. Demikianlah beberapa manfaat lidah buaya untuk kesehatan. Di samping dapat menjadi tanaman hias, ternyata lidah buaya sangat bermanfaat untuk kesehatan. Tapi pastikan untuk berkonsultasi dengan dokter jika Anda berencana menggunakan lidah buaya untuk pengobatan, terutama jika sedang mengalami pengobatan medis. Semoga info ini bermanfaat. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Behel Channel. Kali ini kita akan membahas manfaat lidah mertua untuk kehidupan sehari-hari. Belum banyak yang tahu lidah mertua ternyata baik untuk kesehatan mental. Sebab tanaman ini seperti banyak tanaman hias lainnya bisa membantu meredakan stres, bahkan mengurangi resiko depresi. Lebih lengkap, berikut ini manfaat lidah mertua yang patut Anda ketahui. Pertama, menyaring udara di dalam ruangan. Menyimpan lidah mertua di dalam ruangan di rumah Anda bisa memberikan manfaat yang baik, yaitu untuk menyaring udara. Sebab di malam hari, tanaman ini akan mengubah karbon dioksida menjadi oksigen. Ini membuat udara di dalam ruangan Anda akan semakin bersih dan dapat membantu menciptakan aliran udara ideal di rumah Anda. Kedua, menyingkirkan racun-racun akibat polusi. Lidah mertua juga dikenal akan kemampuannya untuk membantu mengurangi polusi, meski dalam jumlah kecil. Tanaman ini dinilai dapat menyerap zat-zat polusi penyebab kanker seperti karbon dioksida, benzen, silen, dan toluene. Karena kemampuannya ini juga, tanaman lidah mertua dianggap
bisa membantu melindungi tubuh dari alergi yang disebabkan oleh udara kotor. Ketiga, membuat Anda lebih bahagia. Salah satu manfaat lidah mertua adalah perasaan bahagia yang bisa ditimbulkannya, sebab meletakkan bunga atau tanaman lainnya di rumah dan di tempat kerja dapat meningkatkan kadar kebahagiaan dan menurunkan resiko munculnya depresi. Memiliki tanaman di dalam ruangan juga akan membuat kita bekerja secara lebih produktif karena tanaman bisa meningkatkan konsentrasi serta daya ingat kita. Keempat, meredakan stres. Jika sedang mengalami banyak tekanan atau stres dalam keseharian, Anda bisa mencoba menempatkan lidah mertua sebagai tambahan dekorasi ruangan, sebab meletakkan tanaman hias ini dinilai bisa membantu meredakan stres. Keberadaan tanaman tersebut memberikan efek menenangkan yang membantu Anda ketika mengerjakan suatu pekerjaan penuh tekanan. Kelima, membuat ruangan menjadi lebih lembab. Apabila tinggal di daerah yang beriklim kering, Anda bisa mempertimbangkan untuk menggunakan tanaman hias lidah mertua sebagai dekorasi rumah. Tanaman ini akan membuat ruangan Anda menjadi lebih lembab, sehingga resiko timbulnya kulit kering, pilek, atau sakit tenggorokan bisa berkurang. Itulah tadi beberapa manfaat tanaman lidah mertua untuk kesehatan diri kita. Tetap jaga kesehatan diri dan keluarga. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Behel Channel. Kali ini kita akan membahas tentang manfaat bunga telang untuk kesehatan. Bunga telang merupakan tanaman merambat yang biasanya ditemukan di taman atau tumbuhan liar. Namun belakangan ini banyak yang menanamnya sebagai tanaman hias. Bunga telang yang biasa ditanam sebagai tumbuhan liar bisa dibuat menjadi teh biru, terbuat dari bunga telang biru. Tanaman herbal ini merupakan tanaman asli Asia tropis. Berikut ini beberapa manfaat bunga telang untuk kesehatan. Pertama, melancarkan buang air kecil. Bunga telang memiliki sifat diuretik, yang artinya tanaman ini bisa melancarkan buang air kecil. Bagian bunga telang yang digunakan untuk manfaat ini adalah akarnya. Rebuslah 0,3 gram akar bunga telang dengan 4 gelas air. Setelah mendidih dan airnya berkurang setengah, saringlah rebusan tersebut. Minumlah 1 gelas air rebusan sebanyak 2 kali sehari hingga terasa khasiatnya. Kedua, menyehatkan mata. Sejak zaman dahulu, bunga telang telah digunakan masyarakat untuk mengatasi gangguan mata, termasuk mata merah dan penglihatan yang buram. Cara membuat ramuan bunga telang ini tidak sulit. Anda hanya perlu merebus 5 bunga telang di dalam 50 ml air. Pakailah gelas ukur agar tidak salah takaran. Setelah direbus, airnya akan menjadi warna biru. Nah, air rebusan yang berwarna biru pekat inilah yang digunakan sebagai obat tetes mata. Sebelum menggunakannya, pastikan air bunga telang dalam keadaan suhu normal. 3. Mendetoks pencernaan.
Tidak hanya nikmat, teh bunga telang ini juga bermanfaat untuk menyingkirkan racun yang ada di saluran pencernaan. Cara membuatnya, satu cangkir teh bunga telang ini sangat mudah. Bunga telang yang cukup diseduh dengan air panas, kemudian didiamkan selama 10 menit hingga pekat dan layak konsumsi. Jika ingin menikmatinya, aroma dan rasa yang lebih segar, tambahkan saja perasan jeruk lemon. Keempat, mencegah diabetes. Selain menyingkirkan racun dalam saluran pencernaan, ternyata rutin mengkonsumsi teh bunga telang juga bisa menghindarkan Anda dari diabetes. Hal ini terjadi karena kandungan bunga telang bisa menyerap glukosa. Dengan demikian, kadar gula darah akan stabil. Anda bisa mengkonsumsi teh bunga telang ini sesudah makan agar memberikan hasil yang lebih efektif dan maksimal. Kelima, menjaga kesehatan rambut. Tidak semua orang terlahir dengan rambut yang kuat dan berwarna hitam pekat. Namun, semua orang bisa mendapatkan kondisi rambut tersebut dengan mengoleskan ramuan bunga telang ke rambut. Ramuan bunga telang dipercaya bisa memperkuat dan menghitamkan rambut. Untuk merasakan manfaat bunga telang ini, tumbuklah beberapa bunga telang hingga halus, lalu balurkan di kulit kepala dan rambutmu. Diamkan beberapa saat sebelum membilasnya dengan air sampai bersih. Demikianlah itu tadi beberapa manfaat bunga telang untuk kesehatan kita. Semoga informasi dari kita bermanfaat. Sampai jumpa lagi di informasi dan video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke semua teman-teman agar teman yang lain juga tahu manfaat dari kembang telang ini. Terima kasih telah menonton. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Behel Channel. Kali ini kita akan membahas tentang manfaat kencur. Ayo, siapa yang tidak kenal kencur? Sejak dahulu, orang Indonesia sudah menggunakan kencur sebagai bumbu dapur karena memiliki aroma yang segar dan menyeruak. Kencur juga digunakan orang terdahulu sebagai obat alami. Apa saja sih manfaat kencur untuk kesehatan kita? Di antaranya, mengobati batuk. Meminum ramuan kencur yang dicampur garam sudah lama dikenal sebagai obat tradisional untuk batuk berdahak. Kencur juga dipercaya bisa membuat pernapasan lebih lega dan membantu meredakan batuk berdahak lebih cepat. Menambah nafsu makan. Khasiat kencur dipercaya dapat menambah nafsu makan karena kencur memiliki kandungan minyak atsiri. Biasanya kencur dikonsumsi sebagai jamu beras kencur. Jamu ini merupakan campuran dari berbagai bahan, antara lain kencur, beras, gula merah, dan asam jawa. Mengatasi perut kembung. Anda dapat memakan kencur mentah dengan sedikit garam dan air hangat atau dengan cara merebus ruas kencur sekitar 3 cm
dengan 1 gelas air. Kedua cara tadi bisa dilakukan sebanyak 2 kali sehari untuk mencegah perut kembung. Meredakan sakit mah. Kencur juga diyakini bisa mengatasi gejala sakit mah yang kambuh. Hal ini karena khasiat kencur dapat menurunkan asam lambung di dalam perut. Mengatasi pilek. Sensasi hangat dari kencur dipercaya bisa mengobati pilek. Orang yang sakit pilek dianjurkan untuk meminum ramuan yang terbuat dari kencur, karena kehangatan dalam kencur dapat digunakan untuk menghilangkan rasa mual yang disebabkan oleh pilek. Meningkatkan energi. Kencur sangat baik dalam meningkatkan atau mengembalikan energi. Anda cukup merebus 1 ruas kencur dengan 1 gelas air dan diminum setiap malam sebelum tidur. Keesokan harinya, Anda akan merasa segar dan berenergi. Obat sakit kepala. Manfaat kencur untuk kesehatan bisa digunakan sebagai obat untuk sakit kepala traumatis pada mereka yang menderita migrain. Meski bisa menggunakan obat generik yang dapat meredakan sakit kepala dengan mudah, kencur dapat menjadi pilihan alternatif karena sangat aman dikonsumsi dan tanpa efek samping. Mencegah jerawat. Khasiat kencur juga dapat digunakan untuk mencegah munculnya jerawat, karena kencur berguna untuk mencegah hormon yang dapat menyebabkan tumbuhnya jerawat dan membuat jerawat yang hendak muncul kemudian bisa hilang. Melangsingkan tubuh. Khasiat kencur untuk kesehatan juga bisa menurunkan berat badan loh. Cocok untuk Anda yang sedang menjalankan program penurunan berat badan. Nah, itulah beberapa manfaat kencur untuk kesehatan. Semoga info yang kami berikan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di info kita berikutnya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.